Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya guys udah balik lagi ke channel ini dan klik video ini. Nah, di video kali ini aku tuh mau ngebahas tentang pengalaman-pengalaman yang berupa komentar-komentar ataupun kisah-kisah yang konon katanya ini adalah cerita nyatanya ya guys ya. Nah, ini kita mau ngebahas tentang pesugihan tuyul guys. Pesugihan tuyul menuyul. Nah, kalian pernah gak sih dengerin cerita-cerita tentang tuyul-tuyul gitu guys, atau di kampung kalian, tempat tinggal kalian pernah nggak ngalamin kehilangan uang, atau jangan-jangan kalian sendiri nih pernah ngalamin kehilangan uang atau kehilangan uang yang punya saudara kalian dan itu menurut kalian itu janggal dan aneh. Bisa jadi jangan-jangan yang mengambil uang itu adalah tuyul guys. Nah, bisa jadi kan ya. Nah, kita bacain komentarnya, mungkin aja sama-sama yang pernah kalian alamin. Kita langsung bahas ceritanya. Check it out. Nah, ini datang dari salah satu komentar ya guys. Baru pindah rumah nonton ini karena lagi ngalamin sering hilang uang selembar 100 sampai 50 ribuan guys. Jadi ini yang komentar ini dia nonton sebuah channel ngomongin soal tuyul menuyul nih guys. Nah, dia pernah punya pengalaman uangnya hilang guys. Makanya tadi aku bahas, kalian pernah nggak ngalamin hal yang sama gitu? Nah, dia merasa ada kejanggalan nih. Nah, terus kita lanjut ya guys. Anehnya, recehannya nggak hilang katanya guys. Udah beberapa kali hilang. Kata orang suruh dikaretin. Nih, dia dikasih solusi nih. Entah sama siapa nih dia dikasih solusi guys. Coba kita baca lagi. Siapa tahu solusinya bisa kita terapin kan. Aku karetin itu uang, pas besoknya aku buka uangnya udah dikerumunin semut kecil, banyak banget. Ibaratnya kayak ngerumunin gula. Uangnya dikerumunin semut. Ih, nggak masuk akal banget itu, uang abis jatuh dari gula atau gimana? Atau jangan-jangan uangnya dia beli sama tukang es tebu yang kebetulan megang uang dia, terus uangnya jadi bersemut gitu nggak sih? Atau gimana ya, kok bisa bersemut ya? Masuk akal nggak sih guys? Terus lanjut, nggak percaya aku cuci tuh uangnya, takutnya kena yang manis-manis. Nih dia mikir gitu juga kan, takutnya kena manis-manis, tapi kok dicuci guys. Udah kering aku karetin lagi. Aduh, ini kenapa ini? Ini ada apa nih dengan woi kenapa ini? Besoknya dikerumunin semut banyak lagi. Padahal posisinya disimpan di lemari guys. Bisa jadi kan lemarinya itu emang ada rumah semut gitu kan. Tapi kok udah dicuci, kering, dikaretin lagi. Ini kenapa sih dia mau jahilin si tuyul atau gimana sih dia ini? Ini orang kocak ya, lucu nih. Ini antara serem dan lucu jadinya ya guys ya. Lanjut guys. Karena masih nggak percaya, aku ganti uang baru, dikaretin dan disimpan di tempat yang berbeda. Ini antara dia ini percaya, nggak percaya, atau dia penasaran. Masih penasaran ini mah dia. Dan dia sampai mengganti uang dia. Uang yang tadi yang kena semut dicuci lagi nggak ya guys kira-kira? Lanjut guys. Dan sama masih dikerumunin semut banyak. Tapi semenjak dikaretin itu, uangku utuh. Cuma ya begitu, selalu dikerumunin semut. Apakah itu tuyul katanya guys? Aduh, lucu banget. Ini kocak banget guys. Lucu deh beneran. Kenapa bisa dia karetin dan itu dirumunin semut lagi? Dan kenapa dia ngelakuin itu berkali-kali? Dan dia bertanya-tanya, apakah ini tuyul? Nah, buat kalian yang kira-kira tahu nih ya, ciri-ciri orang yang mempunyai pesugihan tuyul, kayak gitu juga nggak sih? Contohnya, kalau uangnya kalau dijagain malah dirungin semut gitu nggak sih kira-kira? Lanjut kita ke komentar lainnya guys ya. Cerita nyata, boleh percaya boleh enggak guys. Ini katanya nyata guys, jadi terserah kalian mau percaya atau enggak. Oke, kita lanjut ya guys. Waktu tahun 2012 saya masih kuliah. Saat itu dia masih kuliah guys, tahun 2012. Pernah nemenin temen melayat ke tetangganya katanya guys. Jadi temen saya takut melayat sendiri. Jadi minta temenin dia nih guys. Posisinya orang tuanya di kampung karena ada acara. Jadi dia mau ngajak orang tuanya tapi orang tuanya nggak ada di rumah itu. Jadi dia ngajak kawannya yaitu dia ini guys. Saya tanya, kok takut? Katanya
keluarga yang anaknya meninggal ini aneh katanya. Jadi dia tuh mau ngelayat yang keluarganya ini yang meninggal ini anaknya guys. Nah, yang meninggal ini anaknya dan keluarganya tapi aneh, makanya dia takut. Loh, kenapa kan? Kok aneh terus takut, kenapa gitu? Lanjut ya guys. Enggak kerja tapi uangnya banyak. Bapaknya suka keliling perumahan sambil tangannya kayak gendong anak di punggung dan agak bungkuk katanya guys. Udah deh, dia mah ini cuman ceritain tapi kayak mau ngomong kalau dia ini kayaknya punya pegangan tuyul, tapi dia nggak langsung ngomong ke kawannya. Jadi dia kayak panjangin dulu ceritanya. Intinya dia mau ngomong ke kawannya ini kalau kayaknya nih orang punya tuyul deh gitu, tapi nggak langsung ngomong gitu. Dia pembukaan dulu lah ya ceritanya guys. Terus aneh gitu pokoknya, katanya gitu guys ceritanya. Nah, sampai rumahnya beneran dong yang pengajian sepi. Wah, rumahnya gelap banget katanya guys. Belum bayar listrik kali ya atau gimana ya? Kok gelap banget, kenapa ya? Lanjut ya guys ya. Di rumahnya ada ruangan yang pintunya digembok dari luar guys. Wah, ada kamar, tapi kan biasanya kamar tuh kunci aja gitu kan. Ini kok sampai digembok gitu kan. Ada ruangan yang sampai digembok. Jadi kelihatan banget itu digembok gitu, sengaja digembok. Pokoknya suasananya nggak enak. Temen saya nyenggol-nyenggol jenazah anaknya, maaf, kering dan hitam gitu katanya guys. Jadi dia tuh ngasih tau itu kenapa anaknya. Jadi dia nyenggol-nyenggol kawannya yang nemenin dia. Itu kenapa ya anaknya kok meninggalnya gitu aneh gitu kondisinya gitu guys. OMG kasian banget saya liatnya. Ibu si anak lesu dan aneh gitu matanya katanya guys. Kenapa aneh matanya guys? Emang matanya ke atas ke bawah ke aneh, maksudnya matanya anehnya gimana ya guys ya? Pokoknya intinya aneh gitu ya guys ya. Terus lanjut, dengar-dengar sih katanya mereka melihara tuyul dan habis anggota keluarganya satu-satu guys. Ini menurut kisah nyata yang dia alami. Serem banget ya guys. Aduh ya ampun. Oke lah, kita lanjut lagi ya. Dulu di desaku ada tuyul ketangkep katanya guys. Tuyul ketangkep. Dia bisa nangkep tuyul. MG, aku ngelihat aja belum pernah. Ini nangkep. Lebih daripada luar nalar ya. Sering ngambilin uang di pengusaha kerupuk. Wah, bentuknya tuyul kayak kelelawar katanya guys. Bentuknya tuyul kayak kelelawar. Maksudnya tuyul ini terbang-terbang dan punya sayap gitu ya. Jadi tapi sayapnya kecil mungkin gitu kali ya guys. Terus akhirnya digoreng dan mati hewan itu. Digoreng karena ketangkep. Oh, jadi dia tuh nangkepnya berupa seperti hewan kelelawar gitu. Terus langsung jadi goreng. Kira-kira dicuci dulu nggak ya? Dicuci dulu terus bersihin dulu, dibuangin bulu-bulunya dulu atau diputihin dulu, kan kalau warnanya hitam gitu nggak sih guys? Kira-kira digituin juga nggak ya? Terus dikasih bumbu ungkep dulu gitu nggak ya? Terus lanjut lah ya guys ya. Oke. Itu yang punya tuyul badannya melepuh, kulitnya rusak kayak bekas kebakaran, akhirnya meninggal. Jadi mereka ini udah mencurigai seseorang yang konon katanya orang tersebut di desanya itu memang punya pegangan tuyul guys. Nah, dan beneran aja si tuyul itu ketangkep. Mungkin udah sering kali ya dia kehilangan di pabrik tersebut. Nah ini nih kayaknya nih penyebab kehilangannya si hewan ini nih yang mirip kelelawar ini nih. Coba kita iseng-iseng. Kalau memang nih hewan nanti kita matiin, terus pemilik yang kita curigain itu juga kenapa-napa, oh berarti bener dia beneran megang tuyul gitu kali ya guys. Nah ternyata bener ketika mereka coba, dan bener akhirnya gempar deh tuh satu desa, dan ternyata beneran orang tersebut melihara tuyul, kononnya katanya seperti itu guys. Lanjut kita ke komentar selanjutnya guys. Ngalamin sendiri kurang lebih 1 tahunan yang lalu katanya guys. Total kehilangan kurang lebih 2.500.000. Lumayan ya 2.500.000. Aduh, banyak sih itu mah. Kenapa nggak disimpan di ATM aja sih atau di bank gitu? Konon katanya si tuyul-tuyul tuh nggak bisa kalau ngambil di bank. Katanya di bank itu lebih besar gitu itunya penjaganya. Tapi nggak tahu ya. Itu kan kata-katanya ya. Secara berkala katanya guys. Lanjut ya. Setiap dihitung berkurang.
Awalnya mikir, apa dipakai tapi lupa gitu kan. Pernah gak sih kalian kayak gitu? Aku juga pernah loh ngalamin kayak gitu, kayaknya salah ngitung deh kemarin. Apa jangan-jangan pas kondisi saat itu juga uang hilangnya bukan karena aku yang lupa ya guys. Oke lah, lanjut aja lah. Setelah berulang kali ngide pada suatu hari, nyimpenlah di dompet, di dalam dompet. Di dalam dompet masih aja hilang guys. Ini mah beneran lupa kali, soalnya kan dia belum ada bukti kalau itu hilang kira-kira kenapanya kan. Nah, oke lah, moga aja itu emang cuma lupa ya, jangan sampai di kampungnya juga ada tuyul kan guys, apalagi sampai digoreng, habis itu di sate, terus di oke, lanjut. Saya sendiri pengalaman om, uang 10.000 5 lembar katanya guys. Berarti kalau 10.000 5 lembar berarti 50.000 ya guys. Saya simpen pagi hari setelah maghrib. Saya tengok sudah tinggal 4 lembar guys. Lupa juga gak sih dia? Begitu terus sampai 3 hari katanya guys. Ya tapi kalau lupa tapi kok bisa terulang berkali-kali kan? Usut boleh usut kata guru silat saya, dan dia cerita ke guru silatnya, dan ini guru silatnya bilang itu makhluk halus yang disebut tuyul kata guru silatnya. Nah, guru silat ini beralih profesi menjadi orang pintar kah? Oke, lanjut ya guys ya. Nggak lama temen pun mengalami ketemu tuyul di rumah sendiri, berhubung temen lagi naik ekonominya. Oh, jadi temennya ini lagi naik, lagi jaya-jayanya, duitnya makin tambah nih ya. Terus temen nih ngalamin kalau konon katanya uang dia juga kehilangan guys. Yang tempatnya sama lah pasti ya, di tempat daerah dia nih guys. Tapi dia sampai ketemu nih guys. Sebagai juragan tanah atau jual tanah ukuran setiap hari. Wah, pantesan aja nih naik ekonominya, juragan tanah guys. Uangnya banyak pastinya, iya dong ya gak sih. Suatu malam teman saya itu pulang dini hari dari habis main PlayStation, PS lah ya. Pulang ke rumah lewat pintu belakang katanya guys. Melihat itu anak kecil anehnya bertaring. Iya, dari pintu belakang tiba-tiba dia ngelihat di dalam rumah ada anak kecil, yang tapi anak kecil tuh bertaring gitu kan. Mukanya serem. Oh, jadi ini si tuyul mungkin ngunci pintu depan, dipikir orang bakal masuknya dari pintu depan. Dia nggak pernah mikir kalau ternyata bakal ada orang yang masuk dari pintu belakang. Jadi kepergok lah dia ini ya guys. Temen saya nggak mikir itu tuyul. Pas ditegur itu tuyul lari dan dikejar sama temen saya. Jadi dia waktu ngeliat karena shock, ngapain gitu kan. Dipikir kan tadi anak kecil nih. Terus waktu dia tegur, ini si tuyul lari. Dan dia baru sadar mungkin kan, kok ini larinya kenceng banget dan bentukannya aneh ya gitu kan. Dia baru nalar gitu kan guys. Sampai lumayan jauh, hilang di lorong jalan gelap katanya guys. Hilang tuh tuyul di jalan gelap. Ini jalan tapi ada rumah nggak ya kan? Kita nggak tahu nih jalan beneran dia hilang di jalan gelap atau dia masuk ke dalam rumah gitu. Jangan-jangan emang warga di situ terus pakai taring zaman dulu, yang taring mainan yang kayak pernah nggak sih kalian dulu waktu kecil suka beli taring-taringan. Jangan-jangan anak kecil pakai taring gitu kan guys. Paginya teman saya cerita sama saya dan warga guys. Wah, silah kampung kita disatronin tuyul kata sesepuh kita. Langsung dijawab nih, wah ini bener nih ada tuyulnya katanya guys. Akhirnya diadakan ronda, kayak balik ke zaman dulu ya guys ya. Kayaknya cerita-cerita gini nih kayak denger-denger di film-film zaman dulu gitu. Dan ini beneran terjadi ternyata ya. Kupikir tuh kayak di film-film aja gitu guys. Sembari memasang jebakan buat tuyul, wasilah ketangkep juga. Wah, ini bisa dibuat film gak sih ini? Ini kayak berasa kayak nonton film lagi. Zaman-zaman kolosal waktu kecil tau gak? Akan tetapi dilepas sama sesepuh kita dan sudah diinterogasi katanya. Hah? Tuyulnya bisa diinterogasi sama warga, sama sesepuh, atau sama temennya tadi nih ya guys ya kira-kira. Sesepuh bilang kalau sampai cari duit, nyuri duit di kampung kita lagi gak ada ampun lagi katanya guys. AMG, baik banget ini, kenapa gak digoreng aja kan kayak yang tadi gitu kan. Alhamdulillah kampung aman setelah itu guys katanya.
Dan semua wilayah kampung kita dipagerin gaib oleh sesepuh kampung, guys. Pagerin gaib apa nih ya? Ibu tuyul, bapak tuyul atau gimana nih? Dipagerin apa nih kira-kira, guys? Nggak tahu ya. Alhamdulillah katanya aman sampai sekarang. Menurut temen saya, kalau makhluk itu tuyul, itu kecil, mukanya serem, bertaring katanya, guys. Emang serem sih ya, serem banget. Oke, kita lanjut ke komentar selanjutnya ya, guys. Tetanggaku ada begitu nyusuin tuyul katanya, guys. Nyusuin tuyul, tapi akhirnya meninggal istrinya. Nyari istri lagi, ya begitu. Kebetulan malah saudaranya sendiri yang mau jadi tumbalnya. Dia tiap punya istri meninggal dunia, guys. Wah, serem banget ya yang jadi istrinya. Nah, kalian kalau yang baru-baru mau nikah gitu, coba dikoreksi bener-bener ya calon-calon kalian. Kira-kira calon kalian ini bakal mau melihara tuyul gak sih? Biar kita gak sampai nyusuin tuyul gitu kan. Oke, lanjut ya. Aku punya temen indigo katanya, guys. Pernah kejadian di desanya juga. Setiap hari hilang 50.000. Setiap hari hilang 50.000. Kalau sebulan berapa? Kalau 2 bulan berapa? Setahun berapa? Wah. Dan itu satu rumah. Kalau 2 rumah, 3 rumah, kayak sih ini tuyul. Lanjut. Perumah kan, bener, perumah. Terus karena temanku udah gerem banget, dia sengaja jalan-jalan di sekitar rumahnya. Terus ketemu sama si tuyulnya katanya, guys. Hah? Dia jalan-jalan sekitar rumahnya, terus ketemu sama tuyulnya. Oh, kan dia indigo ya, jadi dia bisa ngelihat sama tuyulnya itu ya, guys. Karena dia penasaran, gue cari nih tuyulnya kata dia. Dan beneran dapet dong, guys. Habis itu si tuyul itu langsung diseret sama temen aku katanya. Waduh. Dan yang punya ternyata lagi benerin genting, alias genteng ya, guys ya. Kalian tahu dong genteng yang di atas rumah itu. Langsung jatuh. Terus lukanya tuh sama kayak si tuyul itu di muka yang diseret sama temenku itu, guys. Loh, kok jadi kayak kelelawar tadi gak sih? Yang digoreng terus yang punya jadinya kayak kebakar juga gitu, kayak masuk melepuh gitu, guys. Dan yang ini juga sama. Apa mungkin kayak gitu juga gak sih? Ya ampun. Terus lanjut ya, guys. Tapi kalau kalian tuh percaya gak sih hal-hal yang tuyul menuyul gini, guys? Coba nih, ada salah satu komentar yang dia juga gak terlalu percaya amat dengan pesugihan tuyul ini. Coba aku bacain salah satu komentarnya ya. Gini komentarnya. Dulu saya pernah nganter orang Lampung beli tuyul katanya, guys, di daerah Parangtritis. Oh, jadi orang Lampung ini pergi sampai ke Parangtritis, guys, untuk beli tuyul. Satu keluarga 2,5 juta beli 2. Satu keluarga beli 2, harganya 2,5 juta. Harga diri itu tuyul lu malingin duit banyak, terus sampai digoreng di panci panas, sampai digebukin diseret, terus dia cuma dibayar 2 juta, guys. Lanjut ya, guys. Dikasih nama sama mbahnya, guys. Si Abdul dan si Siti. Oh, kenapa namanya harus si Abdul dan si Siti sih? Itu kan namanya agak islami gitu kan. Islami malah gak sih? Jangan Abdul dan Siti gitu kan. Si Garong atau apa gitu kan, guys. Tapi ya mbahnya mau ngasih nama Abdul dan Siti, mau gimana ya? Terus kenyataannya sampai sekarang tetap sengsara katanya, guys. Oh, kalau menurut saya jual beli tuyul itu hanya penipuan, perdukunan katanya, guys. Nah, ini kan salah satu orang yang gak percaya soal tuyul menuyul, guys. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala katanya, guys. Nah, dia gak percaya nih soal tuyul menuyul. Dia mungkin mikir tuyul menuyul itu juga tetap keberuntungan orangnya masing-masing. Sebenarnya tanpa dia punya tuyul juga dia bisa kaya gitu, mungkin mikir dia. Atau bisa jadi dia beli ke mbah-mbah yang ternyata mbah-mbah ini juga bagian dari penipuan ya kan, guys. Kita nggak tahu nih ya. Tapi ya, guys ya, pernah juga nih aku denger sebuah podcast gitu nyeritain tentang pengalaman dia pernah KKN, dan di KKN itu uang dia sama teman-teman dia senilai 14 juta itu tiba-tiba hilang di atas meja. Dan ketika temannya lagi ngevideo itu kesut video ada anak kecil lari-larian di dalam rumah dia, dan itu konon katanya tuyul, guys. Nah, karena mereka penasaran, mereka taruh lagi uang di atas meja itu. Kebetulan nih salah satu orangnya ini orang punya nih, karena dia penasaran, ya udahlah saya tumbalin aja duit saya ini. Dan bener aja, ketika mereka ngintip dari dalam kamar
katanya dia ngeliat anak kecil itu balik lagi untuk ngambil uang. Itu beneran tuyul nggak ya guys? Apa jangan-jangan anak dari desa itu gitu kan? Tapi nggak ada gitu guys, bener-bener langsung hilang gitu. Nggak terlalu kelihatan juga sih makhluknya itu katanya guys. Terus uangnya itu hilang sedikit-sedikit, ujung-ujungnya habis guys. Dan ternyata warga udah tahu nih, salah satu dari warga dia memang ada yang katanya melihara tuyul, seorang ibu-ibu gitu guys. Ibu-ibu ini tinggalnya di sebuah rumah desa yang gubuk-gubuk deket persawahan gitu. Dan karena temennya itu kehilangan dan dia lapor ke balai desa, ke perdesaan itu, akhirnya mereka semua sama-sama menggerebek rumah ibu itu. Tapi ibu itu tetap nggak mau ngaku karena mereka juga kan nggak punya bukti ya guys. Tapi nggak lama dari itu ibu tersebut pun pindah dari rumah dekat sawah itu, katanya gitu guys. Nah nggak tahu ya, wallahu alam sih ya, kita mah percaya nggak percaya balik lagi tuh ya guys ya. Soalnya kan kayak tadi nih ada yang ngomong gitu, terserah mau percaya atau enggak, sedangkan dia ngalamin sendiri dan ngelihat sendiri katanya guys, gitu guys. Itu dulu ya, dulu aku waktu kecil juga sering loh denger kayak pernah dulu rumahku tuh ya, di area persekitaran perumahanku itu ada yang tiba-tiba punya rumah yang megah. Terus katanya itu rumah konon katanya dia punya tuyul tahu. Dan aku mikirnya itu mah cuma cerita-cerita anak kecil, apalagi dan cerita-cerita itu di zaman dulu itu kan guys, karena banyak banget tuh film-film tentang tuyul zaman dulu. Makanya kataku ini cerita kayak mengingatku kayak zaman-zaman kolosal, zaman-zaman dulu gitu, tuyul menuyul ini ya enggak sih. Nah buat kalian gimana nih? Kalau kalian dengerin kisah-kisah ini, di balik kisah-kisah nyata yang punya pengalaman banyak soal tuyul, menurut kalian nyata atau gimana? Nah kalau kalian punya pengalaman silahkan kirim ke Gmail kita ya guys. Oke segini aja lah dulu ya soal tuyul menuyul. Nanti kalau ada lagi cerita tentang tuyul menuyul kita bagiin lagi di video ini. Oke, sampai bertemu ke video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.